Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Bani Israel, atau yang pada saat itu lebih pantas disebut dengan Yahudi, karena mereka tak lagi memegang ajaran Israel atau Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam berdakwah menyiarkan agama yang benar, membongkar kesalahan dan kesesatan para pendeta Yahudi yang telah jauh menyimpang dari ajaran yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada kaum yang terkenal dalam sejarah manusia sebagai kaum pembangkang, sombong, melampaui batas, iri dengki, dan gemar membunuh para nabi. Padahal dahulu mereka adalah kaum terbaik pada masa Nabi Yakub alaihissalam. Mereka selalu dibela dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa Nabi Musa alaihissalam. Mereka juga pernah berjaya dan memiliki kerajaan besar pada zaman Nabi Daud dan Sulaiman alaihissalam. Namun, sifat buruk mereka tak pernah hilang. Bahkan mereka telah lupa dengan ajaran-ajaran yang diberikan Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab suci Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah, Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. Nabi Isa alaihissalam diutus Allah Azza wa Jalla untuk mengembalikan orang-orang Yahudi pada agama Tauhid sebagaimana yang didakwahkan para nabi sebelumnya. Namun justru nyawa Nabi Isa alaihissalam yang terancam. Nabi Isa alaihissalam bersama ibundanya Maryam binti Imran harus tinggal berpindah-pindah karena kejahatan Yahudi. Mereka bahkan menjalin kerjasama dengan seorang raja kafir, yaitu gubernur dari kerajaan Romawi di Damaskus, untuk membuat konspirasi pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Karena kesombongan dan kedengkian, orang-orang Yahudi membenci Nabi Isa alaihissalam. Mereka juga berkeinginan membunuh Nabi Isa dan enggan meyakini kitab suci yang dibawanya. Orang-orang Yahudi juga enggan mengikuti Nabi Isa alaihissalam karena para pengikutnya kebanyakan berasal dari orang yang miskin. Mereka tidak mau duduk sederajat bersama kaum duafa, sehingga muncullah sikap penentangan. Di sisi lain, mereka kemudian lebih memilih untuk mengultuskan Nabi Uzair sebagai anak Tuhan, meskipun sebenarnya Uzair alaihissalam juga seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ajaran yang lurus. Singkat cerita, konspirasi pembunuhan Nabi Isa alaihissalam dimulai. Dewan Sinagog tertinggi Yahudi, Sanhedrin, bahkan turut serta dalam konspirasi tersebut. Bersamanya, para pendeta tertinggi Yahudi menggelar pertemuan untuk menyusun rencana pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengajukan tuduhan bahwa Isa alaihissalam tidak mengikuti agama Yahudi. Di dalam pertemuan tersebut, ternyata juga hadir salah seorang dari 12 murid Nabi Isa alaihissalam yang bernama Yudas Iskariot. Ia mengkhianati gurunya sendiri dan menawarkan bantuan kepada Yahudi dengan imbalan yang telah disepakati. Orang-orang Yahudi yang telah sekian lama selalu gagal mencari persembunyian Nabi Isa dan pengikutnya, akhirnya dapat mengetahui tempat persembunyian tersebut karena informasi yang diberikan oleh Yudas Iskariot. Maka rencana penangkapan Nabi Isa pun dibuat. Namun, para pendeta Yahudi tidak memiliki alasan yang kuat di hadapan publik untuk menghukum mati Nabi Isa alaihissalam. Mereka kemudian mengadu domba gubernur dari Kekaisaran Romawi dengan mengatakan bahwa Nabi Isa berencana melakukan perlawanan yang mengancam keamanan kekuasaan Romawi. Singkat cerita, sang gubernur percaya akan fitnah tersebut. Ia segera memerintahkan pasukan Romawi untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Karena orang-orang Yahudi telah mengetahui tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam, maka proses penangkapan itu pun terjadi dengan sangat mudah.
Mereka pun meyakini telah menangkap Nabi Isa, lalu melucuti pakaiannya, mencambuknya dengan brutal dan menyalibnya, padahal yang mereka tangkap bukanlah Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang Yahudi bisa saja membuat konspirasi keji untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perencana yang terbaik. Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka telah merancang tipu muslihat, dan Allah juga membuat tipu muslihat terhadap mereka, sedangkan Allah adalah sebaik-baik perancang tipu muslihat. Pada saat tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya dikepung oleh pasukan Romawi dan para pendeta Yahudi, Nabi Isa alaihissalam mendapat wahyu untuk naik ke atas langit. Allah Azza wa Jalla menghukum Yudas dengan mengubah wajah si pengkhianat tersebut serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya, yang ditangkap oleh pasukan Romawi dan dianggap sebagai Nabi Isa adalah Yudas Iskariot. Saat ditangkap, ia mengatakan bahwa dirinya bukan Isa, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merubah wajahnya menyerupai Nabi Isa alaihi salam. Ibnu Katsir di dalam kitabnya tidak menyebut rincian siapakah yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihi salam, apakah Yudas atau murid Nabi Isa yang lain. Namun, ia menegaskan bahwa yang ditangkap Yahudi adalah orang lain yang diserupakan wajahnya. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang Maha Agung tak membiarkan Yahudi membunuh Isa ataupun menyalibnya. Yang terjadi adalah Allah menyelamatkan Nabi Isa dari musuh-musuhnya dan mengangkatnya ke langit. Mereka tak pernah membunuh Nabi Isa, yang mereka bunuh adalah orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang-orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Saat menangkap seseorang yang berwajah Isa, orang-orang Yahudi menghitung jumlah orang yang keluar dari tempat persembunyian sang utusan Allah. Ternyata mereka hanya menemukan sejumlah 12 orang, yakni sejumlah murid Nabi Isa alaihi salam. Saat itu mereka ragu karena seharusnya ada 13 orang jika dihitung bersama Nabi Isa. Maka dari itu, mereka mulai ragu dengan orang yang ditangkap, apakah benar-benar Nabi Isa atau bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hingga kini, Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan ada di atas langit. Kelak di hari kiamat tiba, Nabi Isa alaihissalam akan turun dengan beberapa tugas yang beliau emban. Di antaranya yakni membuktikan kebenaran, mendampingi kepemimpinan Imam Mahdi atas muslimin, dan membinasakan Dajjal. Saat Nabi Isa alaihissalam turun, dunia akan dihuni orang-orang yang beriman dan menjadi tempat yang aman, adil, dan makmur. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh hampir tiba saatnya putra Maryam itu turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. Maka ia akan memecahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan saat itu harta benda berhamburan sampai-sampai tak ada seorang pun yang bersedia menerimanya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.